Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang perusahaan multinasional. Sebelumnya izinkan kami berkenalan terlebih dahulu ya. Di sini anggota kelompok kami terdiri dari saya, Diva Isnia Febriani, dan rekan saya, Dewi Rohmanda Latri. Pada era globalisasi saat ini, sangat banyak merambaknya perusahaan yang beroperasi di pasar domestik, dan pasar domestik pun akan memasuki pasar asing, di mana transaksi menggunakan perusahaan multinasional atau multinational corporation. Perusahaan multinasional MNC berpengaruh dalam ekonomi global dengan peranan mengambil keputusan pengalokasian sumber daya dunia. Oleh karena itu, hal-hal yang menyangkut perusahaan multinasional atau perusahaan multinasional MNC termasuk faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam kehidupan ekonomi global dewasa ini. Dalam 30 tahun terakhir, mereka menjadi faktor tunggal yang paling tidak bisa diabaikan dalam perdagangan dan investasi dunia. Nah, kali ini dalam pembahasan materi kita akan membahas yang pertama, pengertian perusahaan multinasional. Yang kedua, dampak positif dan negatif perusahaan multinasional. Yang ketiga, strategi dan contoh perusahaan multinasional dalam pasar global. Dan yang terakhir yakni kesimpulan. Yang pertama, kita bahas pengertian terlebih dahulu. Menurut Kamus Ekonomi, perusahaan multinasional sebuah perusahaan yang wilayah operasinya meliputi sejumlah negara dan memiliki fasilitas produksi dan pelayanan di luar negaranya sendiri. Perusahaan multinasional ditandai dengan adanya perusahaan induk atau cabang perusahaan di berbagai negara dengan satu penampung bersama sumber-sumber manajemen, keuangan, dan teknik. Pendapat Gilpin, batasan tentang perusahaan multinasional dengan memperhatikan sejumlah sifat khasnya, perusahaan multinasional melakukan penanaman modal langsung di negara-negara asing dengan pendirian anak perusahaan atau pengambil alihan sebuah perusahaan asing. Sasaran penanaman modal tersebut, pengawasan manajemen terhadap suatu unit produksi di suatu negara asing. Dalam hal ini melalui integrasi vertikal dan sentralisasi pengambilan keputusan, perusahaan induk berusaha mengekalkan kedudukan monopolinya dalam hal teknologi, modal yang siap pakai, dan seterusnya. Kemudian, motivasi bagi penanaman modal langsung dan bagi pemilik anak-anak perusahaan asing serta cabang-cabang di pihak lainnya, terutama adalah penguasaan pasar dan pengawasan manajemennya. Selanjutnya, kita bahas dampak positif perusahaan multinasional. Yang pertama, mengisi kekosongan sumber daya antara tingkat investasi yang ditargetkan dengan jumlah aktual. Contohnya seperti tabungan domestik yang dapat dimobilisasikan. Yang kedua, menyediakan suatu paket sumber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan secara keseluruhan kepada pengusaha-pengusaha domestik. Hal ini bisa dengan memungut pajak atas keuntungan perusahaan multinasional. Yang ketiga, memperluas jaringan-jaringan pemasaran sampai ke tingkat internasional, yakni dengan mendidik para manajer lokal agar mengetahui strategi dalam rangka membuat relasi dengan bank-bank luar negeri. Yang keempat, membawa pengetahuan dan teknologi dinilai sangat maju, dengan memperkenalkan mesin-mesin dan peralatan modern kepada negara-negara. Itu sangat membantu dalam membawa pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir yaitu sebagai sumber devisa dan pajak, menyediakan lowongan pekerjaan, transfer teknologi, pilihan produk yang meningkat, dan meningkatkan reputasi nasional. Selanjutnya, ada dampak negatif yang akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Manda. Dampak negatif perusahaan multinasional. 1. Negara-negara berkembang menjadi sasaran dari perusahaan multinasional, di mana sebagian besar negara terlalu lemah untuk menerapkan prinsip aturan hukum. Kedua, merusak perekonomian tuan rumah dengan cara merusak semangat dari pengusaha-pengusaha lokal. Ketiga, perusahaan-perusahaan multinasional ini tidak tertarik untuk menunjang usaha pembangunan suatu negara. Keempat,
mobilitas sumber-sumber finansial dalam rangka membiayai proyek-proyek pembangunan secara lebih baik. Kelima, meningkatnya persaingan bagi perusahaan lokal. Selanjutnya, perusahaan multinasional Indonesia yaitu Semen Indonesia, Freeport Indonesia, Bank DBS Indonesia, Garuda Food, Unilever Indonesia, dan Rotor Laboratorius. Selanjutnya, perusahaan multinasional luar negeri yaitu Google, SAS Institute, NetApp, dan Microsoft. Strategi dan contoh perusahaan multinasional dalam pasar global. Pertama, strategi multinasional. Perusahaan induk memberikan kebebasan anak perusahaan untuk mengembangkan produk serta memberikan pelaporan keuangan. Yang kedua, strategi global. Pengendalian ada di perusahaan induk untuk memenuhi kebutuhan pelangganan di seluruh dunia. Ketiga, strategi internasional. Perpaduan strategi global dan strategi multinasional, serta tim keterampilan untuk di pasar global. Keempat, strategi transnasional. Perusahaan induk dan semua anak perusahaan bekerja untuk memformulasikan strategi dan kebijakan operasi, mengkoordinasikan logistik agar produk mencapai pasar yang tepat. Terakhir, saran dan kesimpulan. Kesimpulan, perusahaan multinasional merupakan perusahaan penting dalam kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hampir terkena dampak dari operasi perusahaan multinasional. Maka, perusahaan bersaing dalam segi produksi, inovasi, dan tenaga kerja. Bahkan perusahaan melindungi karyawan mereka dari pembajakan karyawan oleh perusahaan pesaing. Serta bagaimana perusahaan menimbulkan loyalitas sehingga pengembalian keputusan untuk kompetensi karyawan dapat terjaga dengan baik. Saran, dengan adanya materi ini, diharapkan pembaca dapat memahami dan mengetahui perusahaan multinasional di Indonesia dan luar negeri, baik itu dalam pemanfaatannya dan segi ekonomi, dan juga anggaran pemasukan. Namun juga dampak positif dan negatif dari adanya perusahaan multinasional yang ada. Sekian dan terima kasih.